untuk live. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah kajian bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat yang masih sangat berharga untuk kita semua. Yang pertama adalah nikmat hidup, yang kedua adalah dihidupkan dalam keadaan Islam. Nikmat hidup di sini adalah nikmat umur panjang. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid ini, Bapak Ibu sekalian. Pertanda kita masih hidup. Dengan kita masih hidup, kita masih memiliki banyak waktu untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat hidup pula kita masih memiliki peluang untuk memperbaiki diri yang mungkin semula ya, sebentar Pak ya. Dilanjut apa stop? Stop aja dulu. Ya. Kita memiliki waktu untuk memperbaiki diri yang mungkin semula kita termasuk hamba-hambanya yang banyak lalainya, banyak meninggalkan kewajibannya, banyak melanggar aturan-aturannya. Alhamdulillah dengan nikmat hidup ini kita tentunya bisa memperbaiki diri, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Luar biasa. Di sini ini banyak sekali peralatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini coba kita akan membahas tentang doa Nabi. Yang doa Nabi ini hakikatnya kalau bisa kita hafal semuanya. Doanya begini, doa tentang tazkiyah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Hafal Bapak Ibu sekalian? Belum. Coba saya baca, nanti Bapak Ibu sekalian ikuti. Allahumma ati nafsi. Ayo. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi. Taqwaha. Taqwaha. Wa zakkiha. Wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah. Coba dari awal Bapak Ibu sekalian, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya ini oleh-oleh malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan nanti dibuka, doa itu dihafalkan, karena itu penting sekali. Yang artinya, ya Allah, berikanlah pada jiwa ini ketakwaan, wa zakkiha,
dan sucikanlah hatiku ini. Ya, anta khairu man zakaha, karena engkaulah zat yang mampu mensucikan hati, yang mampu membersihkan hati. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mampu. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah yang memiliki hati dan engkaulah yang menguasai hati ini. Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meminta kepada Allah dalam diri ini ketakwaan? Ya kita bahas, takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya takut dalam diri, Pak. Adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa menurut sahabat Umar adalah orang yang dia seperti berjalan ya di tempat yang banyak durinya. Orang yang bertakwa dia akan berhati-hati untuk menginjakkan kakinya itu. Kalau misalnya nih contoh nih, antum termasuk orang yang berhati-hati apa tidak? Ketika antum dihadapkan uang orang jatuh di jalan atau depan masjid 500.000, diambil apa tidak, Pak? Diambil apa tidak? Nah setelah diambil diapain? Ngajak ustadznya, ditraktir, boleh enggak? Maka saya jelaskan dulu. Kalau kita mendapatkan uang jatuh meskipun di depan masjid, jangan kita ngambil mudahnya, jangan kita ngambil gampangnya. Udah kita ambil, kita masukkan kotak infak masjid. Menurut antum baik, Pak, tapi itu zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Kok bisa? Karena uang itu bukan milik masjid, bukan milik kotak infak masjid, tapi itu uang itu adalah milik seseorang yang mungkin dia ngambil HP, Pak. Ambil HP-nya, ikut juga uangnya kan? Terjatuh, HP-nya keambil, uangnya kejatuh. Ternyata uang itu titipan istrinya, suruh beli minyak goreng, Pak. Allahu Akbar, gimana coba? Setelah itu bapak tadi yang uangnya jatuh berhenti di warung. Udah jelas mesen, ngambil di kantongnya. Loh, kok gak ada? Kiri kanan kiri gak ada. Sebentar Bu ya, saya cari dulu duitnya jatuh. Mundar mandir ya, masjid, warung, masjid. Gak ketemu. Ternyata ada pahlawan yang salah jalan. Siapa pahlawan yang salah jalan tadi? Yang menempuhkan kemudian memasukkan uang itu ke konta infak masjid. Bagi antum sebuah kebaikan, tapi bagi orang itu dirugikan. Inilah pentingnya ilmu. Ternyata apa? Dalam bab menemukan uang itu, kalau kita berani mengambilnya, kita harus mengumumkannya selama 1 tahun, Pak, Bu. Bukan 2 hari, bukan 3 hari. Ini kan kadang-kadang, Pak, nemu duit, wah, Masya Allah, rezeki. Ayo kita makan bareng-bareng. Gak boleh. Orang bertakwa itu berhati-hati betul. Ini contohnya lagi. Coba kita punya hati seperti ini apa tidak? Ini dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi seorang wanita yang miskin, dia seorang janda. Pekerjaan dia setiap malamnya apa? Memintal benang. Usaha dia begitu. Nah saat itu di malam hari itu dia mencari-cari lampu yang dia miliki, dia dapati, dia mau hidupkan, dia nyalakan, nggak taunya nggak nyala ya, rusak gitu kan. Akhirnya apa? Dia berpikir, sudahlah, dia mau keluar rumah, dia buka pintu rumahnya itu. Ternyata ada cahaya yang dia dapatkan dari seberang jalan. Di seberang jalan itu ada kafilah-kafilah musafir begitu, yang mereka istirahat, mendirikan tenda, kemudian menyalakan lampu yang besar. Nah cahayanya nyampe di depan rumahnya dia itu. Tanpa berpikir panjang, si ibu itu memanfaatkan lampu itu untuk memintal benang itu. Saat itu nggak kepikir macam-macam, Bapak Ibu sekalian, si perempuan ini. Tapi di pagi hari dia langsung berpikir, dia merenung, semalam itu cahaya siapa yang saya gunakan? Halalkah pintalan benang saya? Karena saya tidak meminta izin kepada pemilik lampu atau cahaya itu. Akhirnya beliau datang kepada Imam Ahmad, salah seorang ahli hadis di saat itu.
Beliau bercerita, semalam begini, saya pintal benang dari lampu orang tanpa saya izin untuk menggunakannya. Pertanyaannya, wahai guru kami, halalkah pintalan benang kami ini? Imam Ahmad saja terkejut. Masya Allah, subhanallah. Di saat kebanyakan manusia rakus akan dunia sampai dia menghalalkan segala cara, tapi saat ini saya melihat seorang wanita yang miskin yang masih memikirkan kehormatan dirinya. Miskin, Pak, tapi dia masih menjaga iffah, menjaga kemuliaan dirinya, kehormatan dirinya. Tidak asal halal haram hantam, coba. Inilah yang harusnya kita miliki, jiwa-jiwa yang seperti ini. Jiwa-jiwa yang tertazkiyah, tersucikan, terbersihkan. Bukan jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang asal. Nah ini menjelang pilpres, hati-hati. Ya, kalau dikasih duit diambil apa tidak? Wah, ini lama-lama ustadznya stres juga di sini. Ibu-ibu kalau dikasih duit diambil apa tidak? Ya, saya sampaikan pesan Nabi. Beliau mengisahkan tentang siapa orang-orang yang nanti mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Beliau bersabda, yu'ta bi unasin yaumal qiyamah. Nanti akan ada sekelompok manusia didatangkan pada hari kiamat. Ma'ahum minal hasanat ka'amsali jabal Tihama. Yang dia didatangkan Allah saat itu, dia membawa pahala-pahala sebesar gunung Tihama. Pahala kebaikannya banyak, ya. Hatta ji'a bihim, orang itu diberdirikan di hadapan Allah. Ja'alahallaha haba'an mansura. Allah jadikan amal kebaikannya itu seperti debu yang berterbangan. Datang bawa pahala banyak, nggak dianggap sama Allah, Pak. Coba bayangkan. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa zaka ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa begitu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Kanu yusallun. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin sholat. Wa yasumun, juga rajin berpuasa. Kemudian wa yuzakun, mereka juga membayar zakat. Mereka juga wa yahujjun, juga naik haji. Ghairu annahum, akan tetapi mereka kaumun idza urida lahum syai'un minal haram. Mereka adalah suatu kaum jika dikasih harta yang haram, akhazuhu, mereka mau mengambilnya. Fa ahbatallahu lahum a'maluhum, maka Allah akan hapuskan amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita setelah pembahasan ini masih mau menerima betapa kerasnya hati kita, betapa beraninya kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkah amal ibadah kita nanti ya dihapuskan begitu saja gara-gara kita menerima sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dunia ini Pak sementara, Pak. Capeknya juga sementara, sakitnya kita juga sementara, lelahnya juga kita sementara. Jangan sampai kita nggak bisa bersabar, ya. Maka Allah berfirman kepada kita, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalian jangan merasa lelah hidup di dunia ini. Jangan merasa capek. Ya. Kalau di sini ayatnya, kamu jangan capek mengejar musuh. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian capek, orang-orang kafir itu, musuh-musuh Islam itu capek nggak Pak? Ngurusi umat Islam capek apa enggak? Capek mereka, Pak. Tapi perbedaannya adalah apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian nanti punya harapan di akhirat, yaitu surga. Sedangkan mereka nggak punya harapan di akhirat. Sampai kita garis bawahi, nggak apa-apa kita itu miskin di dunia, itu nggak apa-apa. Susah di dunia nggak apa-apa. Dizolimi orang nggak masalah. Yang penting akhirat itu kita dapatkan, Pak. Dibandingkan orang-orang kafir.
dunia dia dapat, fasilitas hidup dia dapat, semuanya dia dapat, ya. Tapi mereka nggak punya harapan di akhirat. Kalau mati, kalau mereka tidak beriman kepada Allah, dimasukkan ke mana? Ke neraka jahanam. Orang yang paling hidupnya bahagia di dunia, ya, paling bahagia di dunia, Pak, dia diambil, dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebentar saja, Pak. Kemudian diangkat, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan bahagianya hidup di dunia? Masih merasakan kenikmatan hidup di dunia? Jawabannya apa? Tidak. Lihat neraka, hilang semua, Pak, kenikmatan yang dulu. Kemudian orang yang paling sengsara di dunia, siapa orang yang paling sengsara itu, Pak? Tahu siapa orang yang paling sengsara itu? Kalau Nabi itu menjelaskan kam min as'asa, yaitu orang-orang yang rambutnya acak-acakan, akhbar, badannya berdebu, zitimroini, nggak punya baju kecuali hanya 2 helai saja. Antum ada yang cuma punya baju 2 helai, Pak? Berarti antum bukan orang yang paling sengsara di sini, ya. Kemudian la yuqbahu lahu, orang ini kalau hadir suatu majelis ngomong nggak dianggap, Pak. Hilang pun nggak ada yang nyari. Antum kalau hilang ada yang nyari nggak, Pak? Berarti antum belum orang yang paling sengsara. Orang ini kalau hilang nggak dicari. Tapi kata Allah, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Tapi orang ini kalau sudah berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Jadi ada orang, Pak, yang nggak dianggap di tengah-tengah masyarakat, tapi kalau dia berdoa itu luar biasa. Nah, saya ingin mengangkat masalah tadi, orang yang paling sengsara di muka bumi ini, kemudian Allah masukkan ke dalam surga sebentar saja, kemudian Allah angkat. Setelah itu ditanya, apakah kamu pernah merasakan susah payahnya di dunia? Jawabannya apa? Tidak pernah. Apalagi, Pak, antum bapak sekalian sudah melihat bidadari. Bagaimana kalau sudah melihat bidadari, Pak? Bidadari itu sifatnya bagaimana, Pak? Wa khurun in, para bidadari yang bermata jeli. Ka'amsalil lu'lu'il maknum, mereka seperti mutiara yang tersimpan rapi. Terus apa? Lam yatmishunna insun qablahum wala jan, para bidadari itu belum pernah disentuh sedikit pun oleh manusia dan jin. Jadi istilahnya di dengkulnya itu, Pak, di lututnya itu nggak ada baut-bautnya, itu nggak ada, Pak. Apalagi bekas knalpot itu tidak ada, Pak. Benar-benar itu, ya, mulus. Itulah bidadari. Dan masing-masing bapak-bapak sekalian itu akan mendapatkan berapa bidadari, Pak? Antum mau masuk surga, kira-kira dapat berapa bidadari? Haji berapa? Walikulli wahidi minkum zaujatani, kata Nabi. Masing-masing kalian nanti dapat 2 bidadari. Ya, dapat 2 bidadari. Allahu Akbar. Kecuali yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan melalui lisan nabinya, orang yang mati syahid wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina zaujatan minal khurun in, Allah akan nikahkan dirinya dengan 72 bidadari. Mantap. Jihad dulu, Pak, ya, jihad, kemudian syahid, bukan sangit. Ada syahid, ada sangit. Yang naik ke atas panggung joget sama biduan, kena serangan jantung mati, itu sangit, bukan syahid. Ya, bawa selingkuhan, ya, nabrak puso, ketabrak puso, itu bukan syahid, itu sangit, itu, ya. Hati-hati. Itulah gambaran yang Allah akan berikan, begitu kan? Maka orang beriman itu melihat kehidupan itu, ya, kehidupan akhirat. Bukan kehidupan ini bukan di dunia ini, Pak. Maka Nabi menegaskan kepada kita supaya hati kita ini, ya, kalau bahasa kita itu, hati kita ini ikatan dengan akhiratnya itu kuat tuh bagaimana? Ya, kita lihat akhirat itu bagaimana. Ya, maka Nabi menegaskan, man yadkhulul jannata yahya la yamut. Orang yang masuk surga itu akan hidup selamanya dan gak pernah mati. Kalau di dunia, Pak, coba sesak dikit udah takut apa, Pak? Udah takut mati. Kalau di surga, sudah masuk surga, hidup selamanya dan gak pernah mati. Coba, masa janji-janji Allah yang seperti ini kita abaikan? Berangkat taklim aja gerimis sedikit sudah izin, ya Pak Ustaz.
Apalagi yang baru beli mobil baru itu, ya alasannya dulu, Ustaz doakan supaya bisa beli mobil. Kalau nanti sudah punya mobil mau taklim kemana saja saya siap hadir. Hujan, ditelepon kemana kok nggak datang ke taklim? Baru disetim Ustaz. Apa artinya mobil basah setim 50.000 dengan bidadari, Pak? Bidadari dunia. Antum menikahi bidadari dunia berapa? Minimal berapa? Untuk nikahnya berapa? Itu masih kentut kan, Pak? Ya kan? Masih banyak apanya, Pak? Kekurangannya, Pak? Ini bidadari akhirat. Masa antum mau beli dengan 50.000? Gak dapat, Pak. Allahu Akbar. Jadi akan hidup selamanya, tidak akan kekal. Kemudian yan'amu wa la ya'as. Dia akan mendapatkan kenikmatan seutuhnya dan tidak ada susah payah. Kalau di surga itu, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya di surga sholat enggak? Sholat itu di dunia, bro, kan gitu kan? Puasa itu di dunia. Kalau di surga, ngapain kita? Kesibukan kita ngapain? Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga itu berada pada kesibukan yang menyenangkan. Apa kesibukan yang menyenangkan itu? Main HP, enggak level. Masa penghuni surga main HP? Mancing, alah, mancing apa itu mancing? Apa pekerjaan penghuni surga? Kesibukan yang menyenangkan itu apa? Antum baca tafsirnya, penjelasan para mufassirin. Apa kesibukan mereka? Kesibukan mereka adalah infikaku abkarin nisa. Apa itu? Mereka sibuk memecahkan keperawanan para bidadari. Allah. Sibuk di kamar, Pak. Allah Akbar. Kenapa saya sampaikan apa adanya begini? Supaya antum itu melihat surga itu jangan setengah-setengah, mantap begitu kan? Ini melihat surga kok jelas-jelas. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Di jalan Allah, antum nyebrang ketabrak meninggal fisabilillah sebelum sampai rumah, Pak. Kalau sudah sampai rumah bukan fisabilillah, itu kan fisabili zauja di jalan istri. Benar. Alhamdulillah kita akan mendapatkan kenikmatan seutuhnya. Jadi kalau bahasa kita hari ini, sekarang begini saja hitung-hitungan. Rata-rata umur yang ada di sini berapa tahun? Sudah. Di rata-rata saja. Kita ambil Pak ya, 50 misalnya Pak ya. Kalau antum meninggalnya 60 tahun, pertahankan 10 tahun itu Pak. Pertahankan 10 tahun itu. Jangan kalah dengan gembong narkoba. Siapa? Freddy Budiman ya. Ketika dia divonis akan dieksekusi mati, apa yang dia lakukan? Dalam satu harinya beliau menghatamkan Al-Quran sampai 8 kali. Ya, 8 kali Pak. Dan apa kata para perawat yang mengevakuasi jenazahnya habis pasca eksekusi itu? Mereka berkisah, saya dapatkan bau yang sangat wangi yang keluar dari tubuhnya. Sangat mungkin taubatnya Freddy Budiman itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya kita itu bisa akhir kehidupan kita itu baik semuanya. Ya, makanya yang sudah hidup berjamaah seperti ini, sudah nyaman bermajlis taklim begini, antum bersyukur kepada Allah. Karena antum bisa hadir begini Bapak Ibu sekalian, itu bukan karena kemampuan antum, bukan keinginan antum semata, tapi itu adalah kehendak dari Allah. Itu ketetapan dari Allah. Allah menghendaki kita semua menjadi orang baik, dan Allah lagi mengarahkan jalan kita kepada jannahnya. Karena begini, dalam penciptaan manusia ya, contohnya nih, saya sampaikan pesan Nabi tentang siapakah ahlu jannah, siapakah ahlu nar, gitu ya. Innallaha khalaqa Adam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Summa massah dhahrahu biyamini. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam.
Saat itu keluarlah cikal bakal manusia, anak keturunan Nabi Adam dalam bentuk ruh, kelompok yang pertama. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala saat itu berfirman, "Khalaqtu haula ilal jannah wa bi amali ahli jannati ya'malun." Saya ciptakan kelompok yang pertama ini nantinya akan menjadi penghuni surga, dan di dunia dia akan disibukkan dengan amalan-amalan penghuni surga. Mudah-mudahan kita kelompok yang pertama ini, Pak. Ya. Di saat kita dimudahkan sholat, bermajlis ilmu, dimudahkan berpuasa, temannya pun orang-orang soleh, hakikatnya jalan kita ini sedang didekatkan Allah kepada jannahnya itu. Nah, kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam untuk kedua kalinya. Keluarlah cikal bakal manusia, kelompok yang kedua. Dan saat itu Allah berfirman, "Khalaqtu haula'i linar." Saya ciptakan mereka nantinya akan menjadi calon penghuni neraka, wa bi amali ahli nari ya'malun. Dan di dunia mereka akan sibuk mengerjakan amalan penghuni neraka. Nauzubillah. Hari ini yang belum bisa sholat, umurnya sudah 70 tahun. Allah tidak beri taubatan nasuha kepada orang tersebut. Sedih banget, sedih. Orang-orang yang memang akan digiring ke dalam neraka ini, orang-orang yang hari ini belum bisa memeluk Islam, padahal mereka sudah terdetik dalam dirinya, Pak. Sudah ada kecenderungan, tapi belum Allah sampaikan kepada Islam sampai dia meninggal dunia, Pak. Orang ini sama, dirinya Allah giring kepada neraka jahanam. Coba kita ini kurang apa? Dilahirkan sudah muslim, tanpa kita minta lagi, Pak. Itu kan disampaikan oleh para ulama. Wulidna muslimin min ghairi su'alin. Kita itu dilahirkan Allah dalam keadaan Islam tanpa kita minta, coba. Karena apa? Bapak ibu kita muslim. Alhamdulillah kita jadi muslim. Wa narju Allah an yatawaffana muslimina bisu'alin. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam dengan permohonan doa-doa kita. Ini semua saling kuatkan, Pak, dikuatkan. Makanya kalau saya ada perkumpulan-perkumpulan begini, saya senang, Pak. Karena minimal itu bisa menambah iman kita. Ketemu orang soleh itu, nggak usah diminta, nggak usah dinasehati, Pak. Jabat tangan itu udah nyentrum, Pak, udah ngalir ini ya, Pak. Ya, keimanannya itu udah ngalir, energi positifnya itu udah mengalir. Itu kalau ketemu orang soleh ya. Tapi hati-hati, antum dijabat kok orang lain itu tambah bermaksiat, tuh hati-hati. Jangan-jangan belum baik kita itu ya. Itu seperti itu. Nah, tadi gambaran surga itu seperti itu. Maka kita bagaimana bisa menguatkan ya, ketakwaan kita. Hati ini yang harus kita bersihkan. Hati ini yang memang kalau bisa dibilang ini, hati ini harus diajak kepada hal-hal yang baik. Tapi di saat Bapak Ibu sekarang bisa berkumpul di tempat yang baik ini, itu pertanda hati kita hakikatnya juga sudah baik. Kalau belum dapat hidayah, Pak, Masjid Nurul Islam ini tak nampak, meskipun gede di pinggir jalan, ada tulisan nyala lagi kan, belum dapat hidayah, nggak kebaca. Masjid Nurul Islam nggak kebaca kalau belum dapat hidayah. Itu ya. Bahkan Quran di rumah itu banyak, tapi nggak pernah baca. Sajadah setiap Ramadan beli terus, tapi nggak pernah dibentangkan. Itu kalau belum dapat hidayah. Tapi kalau sudah dapat hidayah, Pak, musola kecil di gang sempit aja ketemu. Sandalnya, alhamdulillah, orang yang sudah dapat hidayah itu hilangnya di masjid. Termasuk Pak Ustadznya ini 2 kali hilang sandal. Pas pertama itu bawa motor lagi, Pak, lampu merah lagi, nyeker, Pak. Allahu Akbar, berhenti di lampu merah, ya Allah. Mungkin nunduk bener lah ya. Alhamdulillah bawa helm, Pak ya, minimal bisa nyumput begitu ya. Iya, tapi kita bersyukur hilang sandalnya kita di masjid. Gitu ya. Dulu, Pak, punya duit dulu sebelum bertobat? Punya. Untuk apa? Kalau usahanya lagi lancar, untung banyak, beli apa?
Tapi sekarang Ustaz, kalau saya sudah ada hasilnya, saya tanya kepada pihak masjid, kurang apa masjid ini? Masya Allah, itu orang sudah dapat hidayah, Pak. Karena hidayah ini mengalir dalam diri ini, Pak. Ya, apalagi sekarang ini begini, Pak. Kalau sudah misalnya habis maghrib pulang ke rumah, itu udah ngeliatin jam terus. Kok sudah lama ya sholat maghrib ini, kok nggak azan ya? Gimana? Ya sudah, aku masjid aku yang azan lah. Wah, Masya Allah. Kalau dulu kan ada azan berkumandang, kok sudah azan ya? Kan begitu, beda. Itu orang dapat hidayah sama belum dapat hidayah itu beda sekali. Maka bersyukur, Pak. Orang belum dapat hidayah, dengar kajian, Pak, woi panas kupingnya, Pak. Duduk 10 menit sudah langsung encokan itu. Ya Allah, ini Ustaz lama amat ngomongin gedabrus saja kan mungkin. Itu kalau orang belum dapat hidayah. Tapi kalau sudah dapat hidayah, saya ini ada satu pekan jamaah taklim itu di depan saya kadang sampai 6 kali seminggu itu. Kata saya, Pak, nggak bosen tah Bapak itu ngelihat muka saya kan gitu kan. Itu orang-orang yang sudah tergerak hatinya. Nah, maka kita benahi terus hati kita ini. Ini baru kita hubungan kita dengan Allah, Pak. Akan lebih dalam lagi, akan lebih berat lagi kalau kita sudah berbicara hubungan hati kita dengan sesama manusia. Itu lebih berat lagi, nanti kapan-kapan kita akan bahas itu. Karena itu berkaitan tentang baperlah, sakit hatilah, dendamlah, irilah, dan macam-macam lah. Kita baru perbaiki hati kita, ikatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal di malam hari ini, Pak, kita pulang dari majelis talim ini sudah mulai berhati-hati untuk apa? Melakukan sesuatu yang itu tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Apapun itu. Dan jangan meremehkan sunnah. Sekecil apapun itu sunnah. Contoh makan dengan tangan kanan, jangan antum remehkan sehingga antum makan dengan tangan kiri. Ustaz, kami makan bakso kan megang kerupuknya tangan kiri, silahkan dipegang tangan kiri, Pak. Tapi eksekusinya nanti yang mengeksekusi tangan kanan. Begini, apa susahnya sih diganti? Ini enggak, kerupuknya kerak. Apalagi sales-sales itu ya. Kalau panas berhenti depan warung, buka showcase itu ngambil minum sambil berdiri tangan kiri. Wah, mantap. Allahu Akbar. Nabi pernah saat itu melihat ada seseorang makan dengan tangan kirinya, ditegur, kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Orang tadi justru mengatakan, la astati, saya nggak bisa. Tangannya ada, tangan kanannya bisa digerakkan, tapi dia bilang nggak bisa. Nah, Nabi marah, lastata'ta, sekali-kali kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Fama rafa'aha ilal kibru, tidaklah yang menyebabkan seseorang terhalang dari makan dengan tangan kanannya melainkan karena kesombongan yang ada dalam hati kita. Sekecil apapun sunnah antum langgar, Pak, nggak antum kerjakan, Pak, itu sudah bagian kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Maka perlu lagi di ini terakhir sebelum tanya jawab ya, sedikit saja tanya jawabnya, enggak usah banyak-banyak. Ya, terakhir. Ada seseorang itu diceritakan oleh salah seorang syekh. Dia itu syekh ini sedang menjelaskan tentang siwak. Tahu siwak, Pak, ya? Yang dipakai untuk membersihkan. Nah, setelah dia menjelaskan selesai, syekh tadi beranjak lagi. Tiba-tiba ada yang menghampirinya. Dia bilang, "Syekh, saya biasa pakai siwak itu untuk saya gunakan untuk membersihkan dubur saya." Meremehkan sunnah apa tidak? Meremehkan. Malam hari itu juga Allah hukum orang tadi itu. Tiba-tiba dia kayak mau melahirkan itu. Oh gitu ya. Dia kesakitan perutnya kayak mau melahirkan itu. Dan saat itu keluarlah dari duburnya itu tikus. Tikus bukan yang faar. Kalau faar itu tikus kecil-kecil itu, Pak. Ini tikus got itu, Pak. Jadi keluar dari duburnya itu, Pak. Dan dia kaget betul. Ternyata apa? Gara-gara meremehkan sunnah dalam bentuk apa? Siwak yang harusnya dia muliakan dengan dia membersihkan itu gigi, tapi justru dia gunakan untuk membersihkan apa? Duburnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi
pelan-pelan, perlahan kita buka hati kita ini untuk menerima sebuah kebenaran. Seberat apapun kebenaran, coba kita minta kepada Allah. Yang masih berat, bapak-bapaknya sholat berjamaah di masjid, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, kenapa sih saya ini kalau lihat masjid itu nggak tenang malahan? Harusnya kan sebaliknya, lihat masjid itu adem, tenang, nyaman, kan begitu. Allah alam bisawab. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Fadhil Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Wah, ya, Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam. Mengenai uang pilpres tadi, bagaimana kalau sudah diterima? Ya. Sudah diterima mungkin untuk belanja. Ya. Terus bagaimana cara menolaknya itu kalau diterima? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diterima dan untuk belanja. Itu bagaimana? Antum keluarkan sejumlah nominal yang antum terima. Bila memungkinkan, kembalikan kepada orang yang memberinya. Mungkin apa tidak? Sudah nggak mungkin Ustaz, orangnya nggak tahu tuh kemana. Tim sesnya itu, tim sus itu ya, nggak tahu kemana. Terus gimana? Bismillah, antum keluarkan uang itu, kemudian antum hadapkan dengan infak itu, kota infak yang ada itu. Ya Allah ya Rabb, ini uang dulu saya dapat dari fulan, gitu ya. Uang ini nggak benar, maka saya kembalikan uang ini pada pemiliknya. Tapi setelah saya cari nggak tahu tuh orangnya kemana. Bismillah ya Allah, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dan sebagai bentuk taubat saya mengakui dosa saya. Ini saya kembalikan uang ini. Tapi catatannya kalau bisa jangan ke masjid, karena ini uang kan nggak benar Pak. Kalau bisa, kalau di masjid jangan dimasukkan kotak infaknya, tapi kasihkan ke pengurusnya, sampaikan Pak ini uang nggak benar, gitu aja. Terus gimana? Silahkan dipakai untuk fasilitas umum yang dihinakan. Bisa untuk masang paping, buat selokan, kamar mandi silahkan. Termasuk uang-uang riba, itu silahkan. Jangan dipakai untuk dikonsumsi. Apalagi uang riba diterima oleh pihak masjid untuk membeli mushaf. Waduh, gimana? Di situ innalladzina yaquluna riba la yakum, orang-orang makan harta riba. Qurannya dibeli dari riba. Gimana coba? Nah itu, jadi silahkan. Nah kemudian bagaimana menolaknya? Insya Allah antum tuh jago untuk menolak, sebagaimana antum juga jago untuk menerima. Silahkan buat alasan-alasan dan sebagainya untuk bisa menolak itu semuanya. Ya, sampaikan saja dengan jujur. Mohon maaf, hormati keyakinan saya, hormati pilihan saya. Nggak tahu pilihan yang mana Pak ya? Yang jelas hormati pilihan saya. Saya tidak ikut-ikutan dengan yang seperti itu. Silahkan bawa lagi uangnya, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Kalau ada salah seorang kiai, saya dulu pernah datang di salah satu pondok pesantren di Pacet Pasuruan. Sekarang sudah meninggal dunia kiai itu, namanya Kiai Haji Mahfud Sobari. Ya, jadi beliau pernah dikunjungi oleh salah seorang wakil presiden saat itu ya. Saya nggak sebutkan siapa namanya. Jadi seorang wakil ini saat itu ingin ikut dalam pencawapresan lagi gitu lah, intinya begitu. Dia itu datang Pak, ngobrol, ngasih duit lah, ya amplop gitu lah. Nah ketika wakil presiden ini pamitan, si kiainya itu dia bilang ke santrinya, buka itu amplop, hitung, kemudian ganti dengan amplop kita, bawa ke saya langsung ya. Nah, benar, diserahkan ke santrinya, dibuka, dihitung dulu Pak, mau tahu aja jumlahnya berapa. Setelah itu diganti dengan amplopnya. Setelah itu dibawakan ke kiainya bilang, Pak Wakil Presiden, ini sebagai bentuk dukungan kami kepada Bapak. Jadi uangnya dikembalikan utuh. Ketika mau dibantu oleh pihak-pihak pemerintah yang ada, saat itu beliau lagi mau bangun masjid. Tiba-tiba datang satu mobil truk itu Pak, muat keramik. Nah saat itu Pak Kiainya turun dari pondok pesantren dari ruangannya itu. Ditanya, ada apa ini? Ini siapa? Oh ini dari Bapak Bupati. Jelasin gitu Pak Bupati.
Loh ini apa? Keramik untuk Pak Kiai, untuk masjid ini. Apa kata Pak Kiai? Mohon maaf, masjid ini kami akan marmer. Padahal nggak ada bayangan duit untuk di marmer, Pak. Yang jelas Pak Kiai ini ingin menjaga, jangan sampai dibantu, akhirnya menyuarakan kebenarannya tidak lagi mantap. Intinya begitu, Pak. Akhirnya ditolak. Silahkan sampaikan kepada Bapak Bupati, berikan keramik kepada yang lain. Kami akan di marmer masjid ini. Coba, silahkan. Ya itu agak-agak menyakitkan jawaban itu, Pak. Tapi itulah untuk menjaga diri kita. Karena prinsip kita itu begini, Pak. Jangan sampai diri kita itu kayak kebo yang dicucuk. Maka ada pepatah Arab itu judulnya itu gini, Jawi kalbaka yatba'ka. Buatlah anjingmu lapar, niscaya anjingmu akan mengikutimu. Maksudnya bagaimana, Pak? Gimana kita bisa menjinakkan anjing, Pak? Gimana kira-kira? Anjing liar itu, yang buas itu, diapain, Pak? Tangkap, digigit antum kan? Tembak bius dulu, gitu. Kita bawa, kita buat kayak semacam ya kayak penjara kecil begitu lah, nggak bisa keluar. Biarkan dia kelaparan selama 3 hari. Setelah itu antum datang sebagai pahlawan, bawa daging, bawa makanan, bawa minuman. Itu ternyata, Pak, si anjing yang liar dan buas itu lama kelamaan, Pak, kebuasannya itu hilang. Lama-lama jinak, lama-lama dia berpikir, ngapain saya hidup di luar? Di sini saja saya hidup kenyang. Akhirnya dia nurut tuh sama tuannya. Nah, hati-hati dengan fasilitas apapun itu yang diberikan, karena itu akan mengikat hati kita. Allah a'lam bishawab. Mungkin demikian, Ustaz. Oh ya, satu lagi. Oh ini nggak azan dulu, lanjut aja ya. Oke, 10 menit ya. Oke, silakan. Ya. Kurang jelas. Gimana? Ya. Baik. Ya, baik, saya kaji dulu itu ya. Pertanyaan memisalkan dengan domba itu ya, disembelih tadi. Allah a'lam bishawab, saya kaji dulu PR. Ustaz, kalau kita bertemu lagi nanti insyaallah ingatkan saya, Ustaz. Ada lagi? Oh ya. Itu tadi kan masalah kesibukan kita di surga, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Amin. Kita itu disibukkan dengan bidadari. Ya. Istri kita tuh kemana? Masya Allah. Memang beliau ini sayang betul sama istri ya. Pertanyaannya, Ustadz, istri kita di mana? Kalau kita dinikahkan dengan 72 bidadari, kalau kita mati syahid, istri kita di mana? Tadi Ustadz, kalau nggak mati syahid, bidadarinya 2, istri kita di mana? Istri kita adalah istri kita nanti di akhirat, Pak. Istri kita di dunia ini. Dengan syarat apa? Sama-sama meninggal dalam keimanan, dalam ketaatan. Tapi bapak-bapak sekalian, jangan bayangkan istri bapak, bidadari bapak itu kayak istri bapak sekarang. Jangan dibayangkan itu. Ya, enggak begitu, Pak. Sudah Allah rubah menjadi siapa? Ratunya para bidadari. Ya, istri kita akan menjadi ratunya para bidadari yang ada. Ya, dan nanti seseorang itu kalau laki-laki, Allah Subhanahu wa taala akan rubah postur tubuhnya. Kalau laki-laki setinggi Nabi Adam alaihissalam, situna dzirab, yaitu 60 siku. Kurang lebih berapa? 27,5 meter, Pak. Iya, laki-laki penghuni surga itu tingginya nanti itu. Situna dzirab 60 hasta, kurang lebih tadi. Nah, untuk istri-istri kita para bidadari, jadi nyebutnya bukan istri, bidadari nanti. Ya, itu setinggi ibunda Hawa, arba'una dzira, kurang lebih 40 siku, itu kurang lebih 17,5 meter. Itu seperti itu.
Nah itu nanti di surga. Jadi sudah Allah rubah semuanya. Antum itu ya nggak keriput lagi, nggak batuk lagi ya. Masya Allah ya, artinya sudah Allah rubah semuanya. Nah mungkin ada yang bertanya, Ustaz, seorang ibu-ibu ini suami saya 3, nanti saya bersama siapa? Menikah yang pertama ninggal, kedua ninggal, jedanya 5 tahun semua ini Ustaz. 5 tahun meninggal suami pertama, nikah lagi sama kedua 5 tahun setelah itu meninggal lagi. Nah ini ada kawan mau ngambil, mikir-mikir dia, jangan-jangan setelah 5 tahun. Nah Nabi menjelaskan al-mar'atu li akhiri aswajiha, seorang wanita nanti akan bersama dengan suami yang terakhir. Maka sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ketika mendengar sabda Nabi ini, beliau pulang langsung dia temui istrinya. Wahai istriku, jika engkau ingin bersanding denganku nanti di surga, kalau saya mati duluan, maka jangan sekali-kali kamu menikah dengan orang lain setelahku. Silahkan bapak bawa pesankan kepada istrinya. Jadi begini, kalau suaminya tidak masuk surga, benar-benar tidak masuk surga, maka Allah akan hadirkan bidadara yang lain, termasuk yang jomblo mati. Ya, belum punya istri, nggak usah khawatir nggak dapat bidadari. Allah ciptakan bidadari dengan tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Tidak ada kehidupan menjomblo di akhirat itu. Ya, boleh jomblo di dunia, di akhirat nggak ada jomblo. Silakan, gitu. Ya. Ya. Sebentar lagi kan kita mau menghadapi pemilihan. Ya. Bagaimana Islam menuntun kita untuk memilih seorang pemimpin dan apa konsekuensi kita kalau salah sampai memilih pemimpin itu? Mas. Baik, yang pertama, urusan kepemimpinan ini bukan urusan yang sepele, bukan urusan remeh-temeh. Ya, kalau sampai kita menyerahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kata Nabi apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiri sa'ah. Kalau kamu serahkan urusan kepemimpinan ini kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka dalam Islam memilih seorang pemimpin itu harus yang namanya alim. Karena ada perintah Allah dalam surah An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Hai orang beriman, taatilah Allah, Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan jika kalian berselisih dalam hal sesuatu yang ada, maka kembalikan sesuatu itu kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya Pak, kalau ulil amri ini nggak paham Quran dan Sunnah, kira-kira mau mengembalikannya kepada siapa? Maka di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan umara itu ulama itu adalah umara, begitu loh. Jadi kalau kita misalnya memilih seorang pemimpin kok nggak paham Islam Pak, wah itu berbahaya sekali Pak. Antum ingin Pak muncul perda, muncul pilpres, peraturan-peraturan presiden, daerah dan sebagainya yang itu melanggar syariat Pak, karena antum memilih yang tidak paham Islam. Maka paling tidak kita orang Islam, pilihlah orang Islam. Kita orang Islam, pilihlah kandidat-kandidat yang paling tidak dia memahami syariat Islam. Ustaz, kayaknya nggak paham-paham banget gitu misalnya. Ya minimal ya, kalau nggak paham seluruhnya, minimal sebagiannya. Karena nggak mungkin juga Pak ya kita mau ideal semuanya harus lengkap itu seperti itu. Tapi yang nggak paham syariat, ya jangan dipilih. Berbahaya sekali. Terakhir, kita nggak mau panjang lebar karena akan bermasalah nanti di sini. Terakhir, Nabi berpesan kepada kita. Ini gambaran di akhir zaman Pak ya. Bahwasanya di mendekati akhir zaman ini, Nabi bersabda, "Sayati 'alan nas sanawat khadda'at." Akan datang suatu masa pada manusia, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Orang yang jujur dibilang pendusta, yang pendusta dibilang orang yang jujur, pengkhianat dibilang orang yang amanah, orang yang amanah dibilang orang yang berkhianat. Nah, terakhir Nabi mengatakan,
wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidhah. Saat itu muncul ar-ruwaybidhah yang berbicara tentang urusan besar di tengah-tengah umat. Nabi ditanya, "Man hiya ar-ruwaybidhah ya Rasulullah?" Siapa ar-ruwaybidhah itu? Nabi menjawab, "Rajulun tafih yatakallamu fi amril ummah." Munculnya seseorang yang tafih, itu yang bodoh, Pak. Tapi dia diangkat, kemudian dia karena diangkat menjadi seorang pemimpin, dia berbicara tentang urusan-urusan umat. Nah, itu hati-hati. Artinya apa? Mencari pemimpin harus yang punya kapasitas, Pak. Jangan sampai yang tidak berkapasitas. Mungkin demikian, mudah bermanfaat. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hati kita tercerahkan menjadi baik. Ada penawaran Ustaz? Ya. Iya. Bulan Safar pekan keempat, biar gak masuk bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan diisi. Setuju Bapak Ibu ya? Bulan depan Safar pekan keempat, insya Allah Allah hadirkan kembali di Masjid Nurul Islam. Setuju Pak ya? Setuju Ustaz. Negonya jangan di depan begini. Gak bisa nolak. Ada yang kasih jempol Ustaz? Ya, alhamdulillah. Aduh, masya Alhamdulillah, Allah. pekan keempat Ustaz Faiz Ibrahim akan terus membimbing dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan beliau untuk bagaimana